Dan dari catatan kami, Mas David, Mbak Jila, ini satu peraturan daerah yang menimbulkan polemik yang cukup panjang. Sebetulnya tidak hanya di DKI Jakarta, semua daerah. Di internal Pemprov sendiri pun, kami lihat juga mereka itu tidak satu suara. Kami lihat jadi satu, kenapa rancangan peraturan daerah ini cukup alot, gitu ya. Dan sekarang bolanya di Kemendagri. Salah satunya adalah Raperda ini tidak berpihak pada sisi industri. Peraturan ini apakah memang sengaja dipaksakan untuk ditetapkan atau bagaimana? Atau sudah menjadi target karena diva anggarannya harus dipakai? Nah makanya tadi jangan kucing-kucingan yang saya bilang, lebih baik kita ngobrol bareng, batasan saya di mana, pemerintah juga menegakkan batasannya di mana. Catatan kami yang bekerja di ekosistem produk hasil tembakau itu dari hulu, dari para petani sampai di hilir, para pelaku event, para UMKM gitu ya, itu sekitar 6 juta orang. Selain reklame, coba juga lihat ke dampak terhadap pelarangan penjualan dalam radius 200 meter tadi itu. Yang itu adalah para pedagang kaki lima gitu ya. Itu kalau itu diterapkan di Jakarta, itu artinya seluruh wilayah DKI Jakarta nanti ke depan itu dilarang untuk menjual rokok. Pengakuan beberapa penjual rokok di sekitaran sekolah yang kami coba wawancara di daerah Kuningan, di Jaksel itu, dan di beberapa tempat di Jakarta Pusat ini, mereka katakan kalau ini diterapkan, kami kembali ke masa COVID, Mas. Halo, balik lagi di Bikin Terang bersama saya Fazilah Indonesia dan kali ini David Silahoy. Oke, dan apa nih Bang David kita kali ini? Hari ini kita lagi mau bicarakan soal hal yang masih terus jadi perdebatan ya. Ini bicara soal Raperda kawasan tanpa rokok. Yang pasal-pasalnya ini disebut tarik ulur, tarik ulur kan bertahun-tahun lama banget. Ini ada masalah apa? Jadi kita mau tahu apakah memang ada masalah di pembuatan undang-undangnya atau di pasal yang lain. Nah, kita akan bahas ini. Dan sudah ada dua narasumber kita di sini. Sudah ada Bang Arman Suparman, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD. Lalu ada Bang Evan Saipul Rohman, Sekjen DPP Ivendo, Industri Event Indonesia. Halo Abang-abang, terima kasih sudah meluangkan waktu di sini bersama kita. Sama-sama. Ya. Selamat datang. Dan ini memang selalu jadi perdebatan. Iya, ya betul ya. Nah, tapi kita mau tahu dulu dari yang urusannya dengan otorita daerah nih ya. Betul, Karena Anda kan yang mengawasi tentang pembuatan undang-undang regulasi seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi persoalan untuk titik temu dari Raperda KTR ini? Ya, peraturan daerah itu kan produk hukum ya. Produk peraturan perundang-undangan di level lokal. Kalau kita lihat di undang-undang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan itu, produk peraturan perundang-undangan di level lokal itu adalah bentuknya itu peraturan daerah. Peraturan daerah itu bisa karena mandat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, undang-undang, Perpres, PP atau Permendagri atau peraturan menteri gitu ya. Atau memang itu adalah sifatnya atribusi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Nah, kalau kita lihat konteks untuk rancangan peraturan daerah atau peraturan daerah terkait dengan kawasan tanpa rokok ini, itu sifatnya delegatif. Delegatif dalam pengertian itu adalah mandat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, di level nasional ada namanya itu Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang 17 tahun 2023, dan turunannya itu PP 28 tahun 2024 terkait dengan pelaksanaan dari Undang-Undang Kesehatan. Yang mana di dalam Undang-Undang Kesehatan dan PP 28 tadi itu memandatkan pemerintah daerah itu untuk apa? Untuk segera merevisi kalau sudah ada yang existing atau membuat baru untuk rancangan peraturan daerah terkait dengan kawasan tanpa rokok. Dan dari catatan kami, Mas David, Mbak Jila, ini satu peraturan daerah yang menimbulkan polemik yang cukup panjang. Sebetulnya tidak hanya di DKI Jakarta, semua daerah. Kenapa? Karena regulasi ini itu coba mendamaikan dua sisi ya, yang sangat ekstrim. Satu di sisi isu kesehatan, satu di sisi ekonomi. Gitu ya. Jadi pertentangan antara dua kubu ini yang sebetulnya kalau dari catatan kami tidak hanya terjadi di level lokal, di level nasional pun peraturan itu pasti menimbulkan polemik gitu ya, pro dan kontra antara dua kubu itu. Teman-teman yang punya perhatian atau atensi terkait dengan isu kesehatan dengan teman-teman yang atau stakeholders yang memang punya perhatian terhadap bagaimana kemudahan dan juga kepastian berusaha sebagai mesin pertumbuhan ekonomi gitu ya. Nah, untuk konteks DKI Jakarta,
kami itu mengawalnya itu dari 2017, 2018. Lama ya Bang ya? Udah lama ya? Tahun-tahun Iya. nih. Ya, betul. Rancangan peraturan daerah yang paling lama di Jakarta salah satunya adalah Oke. Soal kawasan KTR tanpa ini. rokok Oh, itu. oke. Jadi sebelum tahun 2025 ini di DKI Jakarta itu ada namanya itu peraturan gubernur tentang kawasan dilarang merokok. Oke. KDM ya. Betul. Yang kalau dari review kami Bang Evan, itu sebetulnya tidak sesuai dengan semangat peraturan perundang lebih tinggi. Iya. Di Undang-Undang Kesehatan yang lama, Undang-Undang 36 2009, dan juga PP 109 2012, itu memadatkan sebetulnya kawasan tanpa rokok, bukan kawasan dilarang merokok gitu ya. Dan kami tahu DKI Jakarta itu salah satu pemerintah daerah yang sebetulnya dari dulu itu coba menggolkan peraturan daerah kawasan tanpa rokok. Tapi seperti yang kita lihat dinamika 6 bulan terakhir ini sama Betul. antara teman-teman dunia usaha dengan Iya. teman-teman yang punya perhatian ke isu kesehatan, Oke. gitu ya. Tapi emang sebenarnya kan ini tadi juga dibilang udah dibikin lama, udah disusun lama. Sekarang juga lagi di proses pematangannya juga lagi masih digodok gitu ya. Sebelumnya tuh ini nggak sih diskusi nggak sih sama pihak-pihak terkait soal penyusunan pada ini? Karena kalau kita lihat pro kontranya juga dari dulu gitu sampai sekarang, bahkan beberapa kali dibahas di DPRD banyak aksi-aksi penolakan gitu. Udah ada masukan-masukan dari yang lain nggak sih Bang? Kalau kami perhatikan 6 bulan terakhir ya, pemerintah daerah Jakarta itu terutama DPRD, pansus kawasan tanpa rokok itu memang coba merits ya stakeholder terkait, termasuk teman-temannya Bang Evan gitu ya, yang pro atau yang menolak terkait kawasan tanpa rokok ini. Iya. Tetapi yang kami lihat selama ini seringkali apa yang menjadi masukan dari stakeholders gitu ya, itu tidak cukup diakomodir di dalam rancangan peraturan daerah itu. Gitu ya. Itu yang Maksudnya kami kata tidak cukup nih bagaimana maksudnya? Jadi ketika beliau ini mengusulkan agar menghapus tuh kawasan atau pelarangan radius 200 meter penjualan rokok dari sarana prasarana pendidikan gitu ya. Bahkan di internal Pemprov sendiri pun kami lihat juga mereka itu tidak satu suara. Antara dinas kesehatan, ini koreksi kalau salah ya, tapi dari catatan kami benar. Gitu ya. Antara dinas kesehatan dengan dinas-dinas sektoral yang lain sebetulnya tidak satu suara. Karena menurut teman-teman misalnya di Dinas Perindustrian Perdagangan, ketika ada pelarangan kawasan tanpa rokok ini, itu pasti berdampak terhadap teman-teman pekerja di sektor terkait. Industri hiburan, periklanan, dan segala macam. Dan yang di demo masyarakat itu adalah teman-teman di perindustrian perdagangan, bukan dinas kesehatan. Dan itu yang kami lihat jadi satu, kenapa rancangan peraturan daerah ini cukup alot gitu ya. Dan sekarang bolanya di Kemendagri. Karena rancangan peraturan daerah itu sebelum 30 November kemarin itu sudah masuk ke sana gitu ya. Oke, jadi kalau dari Mas Evan sendiri, itu bagaimana, apa sih yang memberatkan, apa yang membuat ini jadi alot begitu? Salah satunya adalah Raperda ini tidak berpihak pada sisi industri. Karena di situ jelas kami, para pelaku event ini kan ada yang punya IP event sudah berjalan lama dengan sponsor yang paling besar dari produk tersebut. Kalau dibatasi dengan pelarangan secara keseluruhan, sudah pasti mati. Eventnya tidak berjalan, nggak akan jalan sama sekali. Karena apa? Modal terbesar dari sponsornya dari situ. Bahkan ada yang produk tersebut menjadi sponsor tunggal. Bukannya ada aturan bahwa produknya nggak usah kelihatan, tapi ada. Betul. Hanya tulisan begitu ya, begitu. Yang hari ini tidak. Itu kan pelarangan secara keseluruhan. Berarti Bahkan sama sekali sponsorship yang saya baca. Termasuk Berarti sponsorship. nggak boleh juga ngasih sponsor ke acara, walaupun misalnya nggak ada nampilin brand Betul. atau apa. Untuk raperdanya ya, rancangannya. Nah, itu yang menjadi keberatan kami. Kalau misalnya bicara dengan kami sebelumnya saat mulai dari penyusunan naskah akademik lah. Karena ini kan sudah jauh. Kami pun di telepon beberapa pihak menanyakan tentang hal ini udah dari Juli sampai hari ini. Dan ternyata tidak berubah apa yang kami sampaikan beberapa kali. Tidak didengar sama sekali. Nah, artinya peraturan ini apakah memang sengaja dipaksakan untuk ditetapkan? Atau bagaimana? Atau sudah menjadi target karena diva anggarannya harus dipakai? Tapi kan tidak hanya itu. Di sini kami pelaku industri ini membutuhkan juga kehidupan yang harus tetap berjalan. Kami cukup dihimpit dari berbagai kebijakan pemerintah yang terjadi. Dulu saat COVID kita tidak bisa bikin event. Nah setelah COVID kemarin kena efisiensi.
saya salah satu yang jadi korban, beberapa event saya tuh yang hilang dari situ. Oke, boleh sedikit lebih detail begitu ya. Kan tadi dibilang bahwa ketika COVID aja itu udah susah gitu. Betul. Terus kemudian ada larangan untuk menampilkan produk atau bahkan iklannya sama sekali. Betul. Memangnya seberapa signifikan sumbangan atau sponsorship dari produk itu ya kepada bisnis? Oke, kami melihat dari sisi bisnisnya banyak para pelaku event yang memang punya IP, yang merintis kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan kecil, tapi sponsornya yang paling gampang. Kita tidak bisa memungkiri bahwa produk tersebut Paling gampang. Artinya di-approve untuk turun Iya. dana Dapat begitu. cair lah Cair. ibaratnya Iya, untuk itu mendukung, cepat. untuk support Paling itu cepat. cepat ya. Kalau yang lain ada harus direct selling dulu, ada apa pra-event sebelum eventnya harus berjalan dulu. Kalau itu enggak, kadang mereka yang penting eventnya bagus, masanya banyak, masuk. Bahkan mereka nggak keberatan untuk nggak nampilin produk ya? Bang? Ada, nggak ada masalah. Jadi Selama ini. berapa persen tuh kalau dari pendapatan Iya. misalnya? Ya persentasenya kalau untuk per hari ini ya bisa hampir di 200 miliaran. Wah. Itu sangat besar. Dan berdampak pada tenaga kerja yang berjalan di situ bisa 1,8 ribu orang. Itu yang 200 itu per periode, Iya, per 1 tahun. per 1 tahun. Karena kan perencanaan event tuh kita nggak bisa direncanakan dengan gampang, dengan cepat. Ya. Minimal perencanaannya 3 bulan. Itu hanya dari produk rokok ya? Betul, salah satunya. Tetapi yang lain-lain, apakah Ya, yang lain-lain juga menyumbang cukup sama, cukup cukup signifikan? signifikan juga. Tapi memang kembali lagi yang tadi pitchingnya yang cukup sulit. Jadi artinya kami pasti kalau para pelaku event, kalau event pengen cepat selesai, pilih eventnya itu. pengen ini pasti Oke, sekarang jalannya ke sana. Ini 200 miliar Ya. produk rokok. Kalau dari produk lainnya, itu bisa berapa miliar pendapatannya? Dari produk lain bisa hampir di 300. Berarti masih lebih besar yang itu. Lebih besar. Tapi kalau yang ini hilang, Iya, jadinya ini banget lumayan. ya. 40% ya? Iya, 40% hilang. di begitu. sekitar 40-35an lah. Tapi kan sulit untuk mengganti yang 30 itu karena ada beberapa event yang full sponsor dan sponsor tunggalnya dari produk Dari situ. rokok. Kalau yang 100% hilang dengan event-eventnya, Hilang dengan. artinya tenaga kerjanya juga Kalau kehilangan raperda ini pekerjaannya. ada, maka Itu akan membahayakan salah satunya. Makanya kita mau bicara dulu, kita duduk bersama, jangan tergesa-gesa untuk mengesahkan. Karena gini, pada prinsipnya, kami juga tidak mau kucing-kucingan dengan regulasi yang dibuat oleh Iya, pemerintah. Ya, pemerintah juga punya petugas. Coba lihat per hari ini, kalau raperda ini ditetapkan, petugasnya, Satpol PP-nya sudah memenuhi kuota apa belum? Misalnya untuk menjaga event tersebut clean, tanpa ada pelanggaran misalnya. Kan tidak hanya dari sisi kami, tetap harus ada juga dari sisi pemerintah untuk yang menegakkannya. Saya nggak mau akhirnya pada saatnya nanti perdanya jadi sampah. Aturannya diberlakukan, tapi tidak bisa diterapkan karena kami juga sama ngakalin istilahnya begitu. Jangan sampai begitu. Lebih baik kita bicara. ya ini